segala kesukaan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita awali doa ini dengan sebuah lagu. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, manis menari dengan segala anakmu. Bapa yang Maha Kasih dan Maha. Pada pagi hari ini kami semua akan merenungkan katekese pagi hari ini. Tuhan Yesus lindungilah kami agar kami semua dapat menyampaikan perasaan kami dalam merenungkan kitab suci yang akan kami bawa. Semoga Engkau juga bisa menerangi hati dan pikiran kami agar memulai kegiatan katekese kami dari awal hingga akhir. Dalam nama-Mu kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya yang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu benar. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi ini. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudara. Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindungi. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkannya. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukaikan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya kepada Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan berkata, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memegang kepala Yohanes di penjara.
Ia membawa kepala itu di sebuah talang dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya di dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di sini kita akan membaca ulang masing-masing dalam hati dan akan mensiarkan ayat-ayat yang terkesan dalam hati. Baik, di sini saya terkesan dengan ayat yang 14 yang mengatakan bahwa Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Baik, di sini Raja Herodes mendengar tentang Yesus dan ia merasa takut dan terkejut bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dari antara orang mati, dan karena itulah kuasa-kuasa ajaib itu bekerja dalamnya. Ayat ini menggambarkan reaksi Raja Herodes terhadap kabar tentang Yesus. Nama Yesus sudah terkenal dan beredar luas, bahkan ada yang mengaitkannya dengan Yohanes Pembaptis yang telah dibunuh. Herodes sendiri merasa takut dan bingung mengenai siapa Yesus, dan ia memikirkan bahwa Yesus mungkin adalah Yohanes yang telah dibangkitkan. Ayat ini memperlihatkan bagaimana berita tentang Yesus mulai menyebar dan mengundang perhatian banyak pihak, termasuk orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam peristiwa kematian Yohanes Pembaptis. Sekian dari saya. Baik, dari saya terkesan dengan ayat 22 sampai dengan 25. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyusahkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpahlah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta daripadanya?" Jawab, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang." Sekian dari saya. Dari saya, di sini saya terkesan pada ayat 18. Karena Yohanes pernah menyebut Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudara. Di sini ayat 18 mengajarkan kita untuk tidak boleh memikul saudara kita, seperti berselingkuh dengan istri saudara. Karena pesan untuk kita, hal seperti ini sangat tidak baik untuk kehidupan kita. Sekian dari saya. Apakah ada yang mau menambah? Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Dari bacaan ini mau mengajarkan kepada kita sebagai pengikut Kristus, kita harus siap sedia untuk pergi kemana saja. Contoh, ketika kita dari para dosen memberi waktu dan kesempatan untuk kita pergi ke stasi, kita harus siap sedia untuk pergi mewartakan Injil kepada umat atau kepada adik-adik kita. Hanya itu saja, terima kasih.
Baik, masih ada lagi? Jika tidak ada lagi, saya menutup sesi sharing kita pada pagi hari ini. Kita menutup sharing kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pada kesempatan ini kami bisa membaca, merenungkan dan sharing dengan baik. Semoga apa yang sudah kami baca, renungkan dan sharing bisa bermanfaat bagi kehidupan kami pada masa depan. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau biar Bunda serta Yesus menebus. Sungguhlah doakan kami pada Yesus anakmu dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Atas nama Bapa dan Nama dan Roh Kudus. Amin.